Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekawati, pemateri 3 dari kelompok 3 yang beranggotakan Dea Salsabila, Eka Dila Fahri, dan Ekawati. 1. Kata depan atau preposisi. Cara penggolongan preposisi bervariasi tergantung dari rujukan yang digunakan. Berikut salah satu penggolongan yang dapat digunakan. A. Preposisi yang menandai tempat, misalnya di, ke, dari. B. Preposisi yang menandai maksud dan tujuan, misalnya untuk, guna. Yang C. Preposisi yang menandai waktu, misalnya hingga, hampir. D. Preposisi yang menandai sebab, misalnya demi, atas. 2. Kata sambung atau konjungsi merupakan kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Dilihat dari fungsinya, kata sambung dibagi menjadi dua macam, yaitu A. Kata sambung yang menghubungkan kata klausa atau kalimat yang kedudukannya sederajat atau setara. Kata sambung setara ini dapat dibedakan lagi menjadi kata penghubung yang 1. Menggabungkan biasa, contohnya dan, tetapi, serta. 2. Menggabungkan memilih, contohnya atau. Yang ketiga, menggabungkan membetulkan, contohnya melainkan atau hanya. B. Kata sambung yang menghubungkan klausa dengan klausa yang kedudukannya tidak sederajat, melainkan bertingkat. Kata sambung bertingkat ini dapat dibedakan lagi menjadi 1. Menyatakan sebab, contohnya sebab, karena. Yang kedua, menyatakan syarat, contohnya kalau, jikalau, jika, bila, apabila, asal. Yang ketiga, menyatakan tujuan, contohnya agar, supaya. 3. Kata seru atau interjeksi merupakan kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah, sedih, gembira, sakit, heran, kagum, terkejut, dan sebagainya. Dilihat dari strukturnya, ada dua macam kata seru, yaitu A. Kata seru yang berupa kata-kata singkat seperti wah, ci, hai, oh, nah, ha, dan ha. B. Kata seru yang berupa kata-kata biasa seperti aduh, celaka, ya ampun, serta kata-kata sarapan, astaga, masya Allah, alhamdulillah. 4. Kata sandang artikula. Kata sandang merupakan kata yang berfungsi sebagai penentu. Kata sandang yang ada dalam bahasa Indonesia adalah si dan sang. A. Kata sandang si yang berfungsi menjadi penentu digunakan di depan kata nama diri, kata nama kekerabatan, dan kata sifat. Contohnya itu si dia Hasan. Yang B. Kata sang berfungsi yang mengagungkan digunakan di depan nama tokoh pahlawan, nama tokoh cerita, atau nama sesuatu yang dihormati. Contohnya, kami bertemu Sang Mahapura. 5. Kata partikel. Kata partikel merupakan morfem-morfem yang digunakan untuk menegaskan antara lain partikel kah, apakah isi lemari itu, partikel tah, apatah dayaku menghadapi cobaan ini, partikel lah, siapakah namamu yang sebenarnya. Morfem. Morfem adalah satuan bentuk terkecil yang dapat membedakan makna dan atau mempunyai makna. Wujud morfem dapat berupa imbuhan, klitika, partikel, dan kata dasar. Misalnya an, lah, kah, bawa. Untuk membuktikan morfem sebagai pembeda makna, dapat kita lakukan dengan menggabungkan morfem itu dengan kata yang mempunyai arti leksikal. Misalnya morfem an, di, me, ter, lah. Jika digabungkan dengan kata makan, dapat membentuk kata makanan. Dimakan, memakan, termakan, makanlah, yang mempunyai makna baru yang berbeda dengan makna kata makan. Menurut bentuk dan maknanya, morfem dapat dibedakan atas dua macam, yaitu 1. Morfem bebas yang dapat berdiri sendiri dari segi makna tanpa harus dihubungkan dengan morfem yang lain. Semua kata dasar tergolong sebagai morfem bebas. 2. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi makna. Makna morfem terikat baru jelas setelah morfem itu dihubungkan dengan morfem yang lain. Semua imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta kombinasi awalan dan akhiran tergolong sebagai morfem terikat. Selain itu, unsur-unsur kecil seperti partikel ku, kah, lah, dan bentuk lain yang tidak dapat berdiri sendiri juga tergolong sebagai morfem terikat. Dasar-dasar analisis morfem yaitu 1. Morfem merupakan satu kesatuan yang formal dan mempunyai rupa fonetik. 2. Morfem mempunyai makna. Yang ketiga, morfem mempunyai peranan sintaksis dalam pembentukan satuan-satuan gramatikal yang lebih besar. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 meminta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.